Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk kali ini pelajaran kita adalah materi kita tentang surah Al-Falaq. Adapun untuk kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai adalah yang pertama membaca surah Al-Falaq, yang kedua menulis surat Al-Falaq, dan yang ketiga memahami makna surah Al-Falaq. Sudah siap? Kita mulai, oke? Alhamdulillah sudah siap anak-anak. Kita mulai ya. Kita memulai membahas materi tentang surah Al-Falaq. Yang pertama, surah Al-Falaq itu secara bahasa artinya adalah waktu subuh. Ya, paham ya? Al-Falaq artinya waktu subuh. Sudah paham? Gampang diingat-ingat. Yang kedua, Al-Falaq di dalam Al-Quran itu urutannya adalah dia surat yang ke 113. Jadi hampir-hampir di belakang, hampir-hampir di akhir-akhir kitab Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, Al-Falaq terdiri dari 5 ayat saja. Sedikit banget ya, 5 ayat saja, dan Pak Alan yakin semua anak-anak sudah hafal di luar kepala karena sering dipakai untuk sholat atau untuk yang lainnya. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membaca, menulis, dan memahami makna Al-Quran, sebelum kita lanjut ke situ, perlu Pak Guru sampaikan yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Yang namanya kitab suci itu tentu berbeda dengan kitab-kitab atau buku-buku yang lain. Al-Quran berbeda dengan Quran, berbeda dengan majalah, berbeda dengan buku-buku bacaan yang lain. Karena dia kitab suci, maka perlakuannya juga harus berbeda. Yang pertama, biasakan misalkan untuk penempatan Al-Quran, yang pertama biasakan untuk menaruh Al-Quran di tempat yang paling tinggi di atas buku-buku yang lain. Misalkan punya rak buku, usahakan Al-Quran tempatnya di yang paling atas, jangan di bawah buku-buku yang lain. Yang pertama, oke. Selanjutnya, untuk sebelum membaca Al-Quran, karena itu Al-Quran sudah kitab suci, juga ada adab-adab atau perlakuan-perlakuan yang berbeda dengan buku-buku bacaan yang lain. Yang pertama, sebelum membaca Al-Quran, usahakan tubuh atau badan dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah berwudu. Ketika misalkan harus buang air atau harus kentut, ya usahakan untuk wudu lagi sebelum melanjutkan membaca Al-Quran itu. Yang kedua, sebelum membaca Al-Quran, usahakan dalam keadaan menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, usahakan ketika membaca Al-Quran posisi kita menghadap ke kiblat seperti orang sholat, itu saja. Itu ya, itu ada adabnya, tidak harus, tapi adabnya seperti itu yang baik. Oke, paham ya? Baca surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.